Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Berkata Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi di dalam satu fasal Maulid Simtud Durar, beliau mengatakan waqad ana lil qalami ay yahutta ma harrakathu fihi al anamil mimma istafadahu al fahmu min sifati hadzal abdil mahbubil kamil. Sudah datang waktunya pena ini untuk menulis apa yang digerakkan oleh jari-jari tangan daripada yang difahami oleh pikiran mengenai sifat-sifat manusia sempurna, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syama'ilihi allati hiya ahsanus syama'il, dan menulis sifat-sifat akhlak, perangai yang mana perangai Nabi Muhammad, sifat Nabi Muhammad, akhlak daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ahsanus syama'il, paling tingginya, paling luhurnya akhlak dan sifat. Kemudian beliau mengatakan tujuan ditulis dan dikarangnya maulid ini liyatasharrafa bihil qalamu wal qirtas wa tatanazzaha fi hadaikihil asma'u wal absar, supaya pena yang dibuat nulis untuk tentang sifatnya Rasulullah, kertas-kertas yang ditulis di situ perangai-perangai Rasulullah menjadi kertas dan pena yang mulia, dan supaya pendengaran manusia, penglihatan manusia ini memasuki kebunan daripada akhlak keindahan Nabi Muhammad SAW, dan dia menikmati berkeliling di kebunan tersebut, seakan-akan ketika dibacakan maulid Nabi Muhammad SAW, telinga orang yang mendengarkan itu menikmati, dan pandangan mereka menghayalkan keindahan Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah di antara inti mereka, para ulama kita, pendahulu kita yang soleh, mengarang maulid Nabi Muhammad SAW, mengadakan acara-acara maulid Nabi SAW, tujuannya agar supaya kita semakin rindu dengan Nabi Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah. Diriwayatkan oleh beberapa sahabat Nabi SAW, di antaranya yaitu kisah ketika Nabi SAW mendapat tawanan-tawanan dari Hawazin. Jadi banyak tawanan ketika itu, ribuan tawanan yang ditawan oleh Rasulullah SAW. Ternyata di antara tawanan tadi itu ada seorang perempuan yang bernama Syaima. Syaima ini datang kepada Nabi SAW, kemudian dia mengenalkan dirinya sampai Nabi tahu bahwa Syaima ini ternyata saudari satu susuan sama Rasulullah SAW. Jadi saudara sesusu. Maka ketika Nabi SAW mengetahui, basata laha ridaahu, Nabi menggelar ridaknya, serbannya itu dibeber sama Rasulullah. Saudari sesusunya ini disuruh duduk, dihormati sama Rasulullah SAW. Padahal ketika itu ditawan. Kemudian sama Nabi ditanya saudarinya ini, in ahbabti agamti indi mukramah muhabbabah, kalau kamu pengen tinggal bersama saya di kota ini, maka saya siap melayani. Ya, karena saudarinya, dan kamu akan dimuliakan di sini.
au matta'tuki wa raja'ti ila qaumik, atau saya kasih hadiah kemudian boleh kembali kepada kaumnya, ke daerahnya. Maka Syaimah ini mengatakan, saya ingin balik kepada kaum saya ingin pulang. Famatta'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sama Nabi dimuliakan, dihormati, diberikan hadiah-hadiah, diberikan harta yang sangat banyak, dan disampaikan ke kotanya. Syaimah ini menunjukkan bahwa Nabi itu walaupun manusia yang termulia, makhluk yang paling agung, tapi beliau memuliakan semua yang ada di sekitar beliau, sampai-sampai beliau membentangkan ridaknya untuk Syaimah ini, ya, saudari sesusuan. Dalam riwayat yang lain ada sahabat bernama Abu Tufail mengatakan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ana ghulam. Dulu ketika saya kecil, saya pernah menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idh aqbalati imra'atun hatta danat minhu. Ada seorang perempuan yang mendekati Rasul, kemudian fabasata laha rida'ah. Nabi membentangkan serbannya supaya perempuan ini duduk. Fajalasat alaih, maka perempuan ini duduk di atas serban tadi itu, kemudian ngobrol bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya akrab, tidak ada sungkan, duduk berbincang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, maka saya bertanya, man hadhi, siapa itu yang duduk bersama Rasulullah, itu perempuan itu, kok dihormati begitu? Maka qalu, para sahabat mengatakan, ummuhul lati arda'athu, itu perempuan yang pernah menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah lupa dengan jasa daripada orang-orang yang ada, siapapun itu dibalas jasanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan berarti sudah naik pangkat kemudian lupa dengan yang lain. Tetap Nabi ingat, tetap Nabi menghormati, balas jasa dengan mereka sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak yang mulia, perangai yang luhur, yang tinggi, dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain tujuannya kecuali untuk kita meniru akhlak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Di riwayat yang lain dari sahabat Anas radhiyallahu an, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awsa'an nasi khuluqa. Kata Anas, Nabi itu adalah manusia yang paling tinggi akhlaknya. Wa kana idza dakhala baitahu yakunu aktsara amalihi fihi al-khiyatah. Kalau sudah masuk ke dalam rumah istrinya, yang dilakukan oleh Rasulullah ini kadang-kadang Nabi itu jahit. Rasulullah itu jahit. Ya, mungkin ada sesuatu yang sobek atau apa, dibetulkan sendiri sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yasna'u kama yasna'u ahadun nas. Yang dilakukan sama Rasulullah dalam rumah ya seperti laki-laki pada umumnya, kata sahabat Anas ini. Yashil hadza wa yahuttu hadza, ngambil barang, naruh barang, menyimpan barang. Wa yagumul bait, kadang-kadang Nabi itu membersihkan rumahnya. Kalau bahasa kita di sini nyapu-nyapu begitu, dibersihkan rumahnya, dirapikan. Jadi jangan dikira Rasulullah itu duduk kemudian, fulan ambilkan ini, fulan mana sandal saya, fulan ini ambilkan itu, ini taruh di sana. Bukan, Nabi itu kerja sendiri. Sesuatu yang butuh dibenarkan sama Rasulullah, sesuatu yang kotor dibersihkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merendahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa yaqta'ul lahm. Kadang kalau ngelihat istrinya motong daging, beliau duduk ngambil pisau juga dibantu dipotong. Wa yu'inul khadim, kalau ada orang kerja, beliau tidak diem, berdiri ikut gabung. Yang ini misalnya motong, ya ini Nabi ikut, mungkin mengambilkan kayu, untuk dibakar, untuk masak dan seterusnya. Jadi bukan terima beres itu, enggak. Tapi beliau
ikut dalam mengerjakan sesuatu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yarkabul himar. Nabi itu juga terlihat menunggangi himar, keledai. Ya, kalau di sini mungkin ya kendaraan-kendaraan yang biasa begitu ya, mungkin sepeda motoran atau dibonceng orang misalnya. Tidak harus mobil, ya jemput mobil ya. Kalau tidak mobil saya tidak hadir maulidnya misalnya. Tidak seperti itu Rasulullah. Naik apapun siap, kemanapun naik kendaraan apapun Nabi siap. Tawaduknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yakhsifun na'al. Sandalnya kalau rusak dibetulkan sendiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yarga'ul gamis. Gamisnya Rasulullah, pakaiannya kalau ada yang sobek ditempel sendiri. Sallallahu alaihi wa yalbasus suf. Dan Nabi itu kadang memakai kain-kain murahan, sing panas, sing kasar, itu dipakai sama Nabi. Bukan berarti Nabi itu pakaiannya mahal-mahal terus, enggak. Pakaiannya biasa-biasa, kadang-kadang yang murah-murah dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yahmil bidha'atahu minassuq. Dan Nabi itu kalau sudah belanja di pasar, beli sesuatu di pasar, digawa dhewe barange. Ndak ono anak buah yang gawa, itu tidak ada. Bahkan dalam riwayat yang lain dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau pernah bercerita, dakhaltu suq ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah masuk pasar bersama Nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membeli ishtara sarawil wa akhadah. Nabi beli beberapa barang pakaian begitu, kemudian diambil dibawa sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhahabtu, maka saya dekati Nabi li ahmilahu, supaya barangnya saya bawakan. Tapi digawono barangnya mau diambil. Apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sahibu syai' ahakku bi syai'ihi an yahmilahu. Yang punya barang itu yang lebih berhak bawa barangnya sendiri, tidak perlu dibawa orang, tidak perlu. Kalau kita kan, saya bawakan, oh ya silakan, taruh situ ya misalnya. Ini kurang kenceng sandalnya, kencengan, diluruskan, tidak. Nabi tidak pernah seperti itu. Sandalnya dibawa sendiri, ditaruh sendiri. Walaupun kadang-kadang sahabat itu apa? Ngambil sandalnya Rasulullah untuk tabarruk, dibawakan. Kalau belanja di pasar, belanjaannya dibawa sendiri sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kehidupan yang ringan. Ya. Tidak harus orang di sekitarnya itu melakukan ini, melakukan itu, tidak seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang bisa dilakukan sendiri, dilakukan sendiri sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tujuannya supaya dicontoh oleh umatnya. Ya, kita ini semua menyontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Ada satu kisah yang diriwayatkan dalam hadis oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ja'a a'rabiyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah datang seorang A'rabi. A'rabi ini yang tinggal di pelosok-pelosok begitu. Dan kita tahu orang-orang pelosok waktu itu biasanya kalau ngomong itu agak kasar begitu ya. Karena orang pedalaman begitu. Datang kepada Rasulullah. Yataghadahu dainan kana alaihi. Tujuannya datang kepada Nabi nagih utang. Tapi yang punya utang ojo ngerasa kayak Nabi ya, bayaro. Dan bayaran itu. Alhamdulillah Nabi utang ya, berarti mirip saya. Ya enggak, Nabi itu dibayar utangnya ya, bukan ditagih pura-pura ada di rumah. Datang orang ini untuk nagih utang. Berarti Rasulullah pernah utang kepada dia. Fashdadda alaihi, tapi nagihnya itu kelewatan, ngawur. Di depannya para sahabat ini. Qala lahu uharriju alaika illa qadaitani. Kalau kamu tidak bayar wahai Muhammad, ya kamu akan tak buat malu sampai kamu bayar, katanya. Mau dipermalukan begitu ya, sampai kamu bayar. Fantaharu ashabuh, maka sahabat Nabi ini sudah tak kuat ya, ini siapa ini kurang ajar ini. Qalu waihak, celaka kamu. Tadri man tukallim,
tahu enggak kamu siapa yang kamu ajak ngomong ini? Ini bukan manusia biasa, ini Rasulullah. Kok ngomongnya seperti itu? Qala inni atlubu haqi. Jawabannya dia, loh, ana kesini nagih haknya saya kok, katanya. Ini orang pelok pedalaman ini ya. Sudah dikasih peringatan, tetap dia ngotot. Loh, saya kesini, saya bukan minta, saya mau ngambil hak saya, kata dia. Maka qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, direspon sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata? Halla ma'a sahibil haqqi kuntum. Seharusnya kalau ada orang nagih utang, seharusnya kalian dukung dia. Kok kalian dukung saya, kata Nabi. Ini kan terbalik. Orang meminta hak, kemudian kamu itu kurang ajar. Loh, memang dia minta haknya kok. Kok kalian bela saya, kata Nabi. Bela dia orang ini, karena dia mau meminta haknya. Tidak usah bela saya, kata. Salah kalian ini. Ya, beda dengan orang sekarang kan. Enggak, yo, tokno iku seretan misalnya. Ya. Enggak, justru sahabat disuruh bela orang ini, Arabi ini, karena dia ingin meminta haknya. Faqala thumma arsala ila Khawlah binti Qais. Maka Nabi SAW mendatangi atau mengutus utusan, mengatakan, in kana indaki tamrun fa agridina hatta ya'tiyana tamruna fa nagdiki. Datang kepada satu perempuan yang memiliki kebun kurma, kemudian ditanya, kamu punya kurma enggak yang disimpan? Utangkan ke ana dulu, kata Rasulullah, buat bayar orang ini. Nanti kalau saya dapat kurma, tak temponi gitu. Ya, tak kasih utangnya. Maka diutangi sama perempuan ini. Akhirnya dibayarkan kepada A'rabi ini utangnya Rasulullah. Bukan hanya dibayar, wa at'amahu, masih disuruh duduk, disuruh makan sama Nabi sebelum dia pulang. Faqala, setelah selesai, maka Arabi ini mengatakan, au faita au fallahu lak. Muhammad, kamu sudah melunasi hutang kamu ya. Mudah-mudahan urusan kamu diselesaikan sama Allah. Ya, didoakan sama Arabi. Faqala, maka Nabi menyatakan, ulaika khiyarun nas. Mereka ini orang-orang baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innahu la quddisat ummah. Kata Nabi, pesannya Nabi, umat itu tidak akan disucikan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la ya'khudhu dhaif fiha haqqahu ghairu muta'ata. Tidak mungkin umat itu dimuliakan kalau masih ada orang lemah, ketika dia mau mengambil haknya direndahkan dulu. Maka kaum seperti ini tidak akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau ada orang dhaif, orang lemah, orang tidak punya, mau ngambil haknya dari seseorang, kemudian sama orang ini dihinakan dulu, dipermainkan dulu, baru dikasih utangnya misalnya. Ini umat yang tidak dimuliakan, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi langsung ngasih contoh. Walaupun perlakuan A'rabi seperti itu, tapi Nabi tetap menampakkan akhlaknya, perangainya yang luhur, supaya ditiru oleh para sahabat-sahabatnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitulah akhlak Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pernah dalam satu kejadian, para sahabat mengatakan, pernah satu pagi Nabi itu telat keluar untuk sholat subuh bersama kami, sampai kita menyaksikan ke langit itu, kita takut matahari itu sudah muncul. Fa kharaja sari'an, maka Nabi keluar, fasuwiba bis shalah, maka dikumandangkan iqamah. Fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tajawwaza fi salatih. Maka Nabi sholat subuh bersama kami, tapi sholatnya itu agak disingkat begitu, bacaannya disingkat, tidak terlalu panjang seperti biasanya. Falamma sallama, ketika Rasulullah salam, da'a bisautihi, beliau mengatakan, ala masafikum kama antum, jangan ada yang berubah posisi duduknya, tetap sesuai softnya, wis, tidak ada yang berubah posisi. Kemudian intaqala ilaina, kemudian Nabi menghadap kepada kami.
Qala, Nabi menyatakan, ama inni sa'uhaddithukum ma habasani ankumul ghadah. Kalian mau tak kabari kenapa saya telat pagi ini, subuh ini? Anni gumtu minal lail, di tengah malam saya ini bangun, kata Nabi. Fatawaddatu fa shallaitu ma qaddara li. Maka saya wudu dan saya salat. Kemudian fana'astu, maka saya ini agak ngantuk. Fi sholati, ketika Nabi salat. Fastathgaltu, ngantuknya itu benar-benar ngantuk. Akhirnya Nabi seperti tertidur begitu sebentar. Fa idza ana bi rabbi tabaraka wa ta'ala fi ahsani surah. Nabi mimpi menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala ya Muhammad, maka Allah menyatakan, wahai Muhammad. Qultu rabbi labbaik. Nabi menjawab, ya Allah. Qala fima yakhtasimul mala'ul a'la. Tahu enggak kamu apa yang diperbincangkan oleh malaikat-malaikat muqarrab itu yang dekat dengan Allah? Apa perbincangan mereka? Faqala, maka Nabi SAW, la adri rabbi, ya Allah saya tidak tahu apa yang diperbincangkan oleh para malaikat. Diulang lagi sama Allah 2 kali sampai 3 kali pertanyaan. Qala fara'aituhu wada'a kaffahu baina katifayya hatta wajadtu barda anamilihi baina sadiyya fatajalla li kullu syai'in wa araftu. Maka Allah mengucurkan rahmatnya, memberikan ilmunya dengan sangat deras kepada Nabi SAW. Maka apa yang tidak difahami oleh Rasulullah seketika itu difahami oleh Nabi SAW. Faqala, maka Allah mengulang pertanyaan, ya Muhammad, wahai Muhammad. Qultu labbaika rabbi, ya Allah. Fima yakhtasimul mala'ul a'la, apa yang diperbincangkan oleh malaikat-malaikat yang dekat denganku? Qultu fil kaffarat, mereka membincangkan tentang kafarat, hal-hal yang bisa melebur dosa. Qala ma hunna, apa itu yang bisa melebur dosa, kata Allah Subhanahu wa taala. Qultu masyul aqdam ilal jama'at, berjalannya kaki hamba menuju masjid untuk sholat jamaah. Setiap satu langkah itu bisa menghapus dosa-dosa. Karena itu Nabi SAW menganjurkan setiap kita ingin berangkat ke masjid, baik itu sholat jamaah atau sholat idul fitri atau yang lainnya, dianjurkan berangkatnya cari jalan yang lebih jauh, pulangnya jalan lain yang lebih dekat. Kenapa? Karena setiap langkah yang dilangkahkan itu menghapus dosa, dicatat kebaikan dan mengangkat derajat. Yang kedua, manfaatnya yaitu tanah yang kita injek ini, yang kita pijak ini, itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang kebaikan kita. Maka kalau kita melewati satu jalan, ya jalan itu tok yang jadi saksi. Tapi kalau kita melewati 2 jalan, maka 2 jalan yang akan menjadi saksi nanti. Kata Nabi SAW, berjalannya seorang hamba ke masjid untuk berjamaah itu bisa menghapus dosa-dosa. Wal julus fil masajid ba'da shalah, duduknya seorang hamba di dalam masjid setelah selesainya sholat, artinya dia menunggu sholat yang berikutnya. Sudah tidak sabar ingin melakukan sholat yang berikutnya. Ini bisa menghapus dosa-dosa. Wa isbahul wudu fil makruhat, dan menyempurnakan wudu walaupun dalam keadaan yang susah atau yang tidak disenangi. Lebih-lebih kalau lagi musim dingin. Alhamdulillah di sini tidak ada musim dingin. Kalau di luar itu ada musim dingin, ya wudu akhirnya sekali-sekali tok kademen gitu. Kalau ada orang di musim dingin misalnya tetap wudu dengan sunnah-sunnahnya, maka itu menghapus dosa-dosanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala thumma fima, kemudian Allah bertanya lagi, apalagi yang dibicarakan oleh para malaikat yang dekat denganku? Qultu it'amut ta'am, yang bisa menghapus dosa dan mengangkat derajat, yaitu memberikan makanan kepada orang-orang, ngasih makan kepada orang-orang lain. Walinul kalam, omongan yang lembut, tidak kasar sama orang. Wassala billail wan nasu niyam, dan bangun di tengah malam, mendirikan salat di saat manusia dalam keadaan tertidur. Qala, maka Allah menyatakan, sal, wahai Muhammad, minta sekarang, minta apapun.
Maka Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, saya memohon kepadamu untuk mudah dan gampang melakukan yang baik-baik. Nabi minta supaya dimudahkan untuk kebaikan. Wa tarkal munkarat, dan dipermudah untuk menjauhi yang jelek-jelek, yang mungkar-mungkar. Wa hubbal masakin, dan saya minta jadikan hati saya ini cinta kepada orang-orang yang lemah, yang miskin. Bukan minta sama Allah supaya kenal sama pejabat-pejabat, bukan. Ya Allah, kenalkan saya, dekatkan sama pejabat-pejabat. Ya, dekatkan sama konglomerat orang yang kaya-kaya itu. Ya. Biar nerembes duit misalnya ya. Atau pejabat-pejabat biar saya nanti ada urusan-urusan dimudahkan dan lain-lain. Enggak. Nabi malah minta hubbal masakin. Jadikan hati saya ini condong cinta kepada orang-orang Kenapa? Karena orang miskin itu tidak punya apa-apa untuk dicintai. Ya. Apa nih sing kabeh disenengi daripada orang miskin? Gaya acara ya sing diundang ndak teko. Gaya tahlil sing teko ya didik. Ya, nyopo wong kadang-kadang wonge pura-pura ndak ketok. Kenapa? Miskin. Jadi tidak ada manusia mencintai orang miskin kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala, murni karena Allah. Dan ini termasuk paling kuatnya tali iman. Mencintai seseorang tidak mencintai kecuali murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Diminta sama Nabi, saya mohon kepada engkau jadikan hati saya ini condong dan cinta kepada orang-orang miskin. Wa antaghfirli wa tarhamni, engkau ampuni aku dan engkau rahmati aku. Wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffani ghairu maftun. Kalau ada fitnah di satu kaum dan saya ada di dalam kaum itu, maka wafatkan saya dalam keadaan selamat daripada fitnah. Wa as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk, dan saya minta cinta kepadamu ya Allah, dan cinta orang-orang yang cinta kepadamu ya Allah. Wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik, dan saya minta senang dengan amalan-amalan yang bisa mendekatkan kepadamu ya Allah. Ini doanya Rasulullah SAW. Dan ini sering kita dengar dibawa di dalam majelis-majelis atau setelah sholat oleh guru-guru kita. Maka Nabi SAW mengatakan, ini ru'ya hak, ini mimpi yang benar, kata Nabi. Fadrusuha summa ta'allamuha. Ingat-ingat, jangan lupa, kata Nabi, dan amalkan, kata Rasulullah SAW. Luar biasa. Ya, di antaranya dari kejadian ini Nabi itu memang ingin ya dikumpulkan bersama orang-orang miskin yang lemah. Karena memang begitulah sifat Rasulullah, merendah. Ya, kalau diundang sama orang miskin, beliau awal yang datang. Belum ada yang datang, beliau sudah datang. Diundang sama orang-orang kaya, ya beliau datang. Tapi perhatiannya lebih kepada orang-orang miskin. Kalau orang zaman sekarang diundang sampai wong miskin tekoe ditelat-telat no. Ya sing ngundang wong sugih, ya durung dibeber karpete wis teko. Kadang-kadang ndak diundang teko. Mari dengan majelis-majelis seperti ini kita sedikit demi sedikit mengikuti akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hadirin, luar biasa tawadhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi SAW disifatkan di dalam Al-Quran, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min haulik. Berkat rahmat Allah, engkau Muhammad memiliki hati yang lemah lembut kepada manusia. Sekiranya engkau menjadi orang yang keras hati, maka orang-orang itu akan lari darimu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Karena itu dalam Maulid Ad-Dibai Nabi disifatkan wa ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sababihi. Kalau yang menyalai Rasulullah itu mengenai dirinya, diilokno, ya dilempar, diganggu keluarganya, mau dibunuh dan lain-lain, beliau memaafkan. Wa idza duyyi'a haqqullah lam yagum ahadun li ghadabihi. Tapi kalau hak Allah yang diganggu, maka tidak ada satupun yang bisa mencegah daripada murka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu mari kita teladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita menjadi orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang merendah, khususnya kepada kaum muslimin
Jangan dibalik. Kalau sama orang non muslim kita tunduk, tapi kalau sama saudara muslimnya kita merasa hebat, ya merasa tinggi. Jangan seperti itu, kita hormati. Semuanya kita hormati, lebih-lebih saudara kita muslim. Dan jangan jadi orang yang mutakabir, orang yang sombong. Ya, karena orang sombong itu rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibuka hati kita, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik bisa meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam af'alnya, di dalam amalnya, di dalam akhlaknya, di dalam amalnya Rasulullah, kesehariannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa meneladani Rasulullah dalam akhlaknya, tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kelak kita semuanya dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Allah bersama orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.